Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi perbandingan Pancasila dengan ideologi lainnya yang disusun oleh Sylvia Nur Alia, Iwan Mova, M. Afusai Hibatullah, Hapsari Hidayat, Delutsi Wahyuni, dan Julia Saharani. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Julia Saharani. Pendahuluan. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memegang peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkembang di dunia, yaitu liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme. Semua itu memiliki banyak perbedaan dengan ideologi Pancasila. Rumusan masalah yang akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Apakah ideologi Pancasila itu? Apa saja macam ideologi yang ada? Dan bagaimana perbedaan Pancasila dengan ideologi yang lain? Apakah ideologi Pancasila itu? Ideologi adalah sistem gagasan yang mempelajari keyakinan-keyakinan dan hal-hal filosofis, ekonomis, politis, dan sosial. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil penuangan dan pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dari nilai-nilai adat istiadat serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan petunjuk bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi-dimensi idealitas, normatif, dan realitas. Macam-macam ideologi. 1. Liberalisme. 2. Komunisme. 3. Sosialisme. Liberalisme merupakan paham yang memberikan penekan kebebasan individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab negara. Ideologi ini mengembangkan prinsip yang mendasar yaitu 1. Pengakuan terhadap hak asasi warga negara. 2. Memungkinkan tegaknya terbit masyarakat dan negara atas supremasi. 3. Memungkinkan lahirnya pemerintah yang demokratis. 4. Penolakan terhadap pemerintah totaliter. Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan sebagai prinsip semua adalah milik rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi sehingga komunisme juga disebut anti-liberalisme. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari peran partai komunis. Jadi perubahan sosial dimulai dari buruh. Namun pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Sosialisme merupakan ideologi yang lebih mengedepankan persamaan atau pemerataan derajat antar masyarakat. Sosialisme mencita-citakan sebuah masyarakat yang di dalamnya semua orang hidup dan dapat bekerja sama dalam kebebasan dan solidarisme dengan hak-hak yang sama. Tujuannya ialah memberikan ketentraman dan kesempatan bagi semua orang. Perbedaan Pancasila dengan ideologi lain. Dalam aspek hukum, 1. Liberalisme, yaitu demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu dalam politik mementingkan individu. 2. Komunisme, yaitu demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. 3. Sosialisme, yaitu demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan masyarakat sama dengan negara. 4. Pancasila, yaitu demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat. Dalam aspek ekonomi, 1. Liberalisme, yaitu peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, dan persaingan bebas. 2. Komunisme, yaitu peran negara dominan, demi kolektivitas berarti demi negara dan monopoli negara. 3. Sosialisme, yaitu peran negara ada untuk pemerataan keadilan distributif yang diutamakan. 4. Pancasila, yaitu peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan yang dirugikan rakyat. Dalam aspek agama, 1. Liberalisme, yaitu agama urusan pribadi, bebas agama, bebas memilih agama, dan bebas tidak beragama.
2. Komunisme, yaitu agama candu masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat. 3. Sosialisme, yaitu agama mendorong perkembangannya kebersamaan. 4. Pancasila, yaitu bebas memilih agama, agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ciri khas 1. Liberalisme, penghargaan atas HAM, demokrasi negara hukum, reaksi terhadap absolutisme. 2. Komunisme, ateis, dogmatis, otoriter, ingkar HAM, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. 3. Sosialisme, kebersamaan, akomodasi, dan jalan tengah. 4. Pancasila, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi bangsa menunjukkan adanya keseimbangan ide dan gagasan serta tidak bersifat absolut dan memandang manusia, kehidupan bernegara. Sedangkan liberalisme dan komunisme lebih bersifat mutlak atau totaliter. Sehingga ideologi yang tepat dan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Karena Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.